Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10, yaitu eh, elemen akhlak. Adapun tujuan pembelajaran dalam bab 3 ini, peserta didik diharapkan kembangkan dalam yang pertama, menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasan. Yang kedua, membuat karya berupa quotes dan mempublikasikannya di media sosial. Yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur, serta hasan. Dan yang terakhir, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Adapun inti dari materi tersebut adalah tema yang bertema menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, dan sum'ah, takabur, serta hasad. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa hal tersebut berkaitan dengan penyakit. Apa itu penyakit? Penyakit adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup. Arti lainnya dari penyakit adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau kelainan sistem faal atau jaringan pada organ tubuh pada makhluk hidup. Itu adalah pengertian dari penyakit. Nah, sekarang apa itu penyakit hati? Rasulullah SAW bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya, ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, baiklah tubuh seluruhnya. Dan apabila daging itu rusak, rusaklah tubuh seluruhnya. Ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu adalah. Jadi, penyakit hati ini adalah penyakit yang ditimbulkan dari hati kita sendiri. Penyakit hati yang wajib dihindari dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, berfoya-foya. Yang kedua adalah ria dan sum'ah. Yang ketiga, takabur. Dan yang terakhir adalah hasad. Itu penyakit hati yang wajib kita hindari. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita khususkan membahas mengenai penyakit hati, yaitu berfoya-foya. Apa sih inti dari berfoya-foya itu? Nah, dalam Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas yang disebut dengan israf, dan boros yang arti lain adalah tabzir dalam membelanjakan harta tentunya. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Nah, dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi, ini adalah inti bahwa sikap berfoya-foya tersebut sangat dilarang di dalam Islam. Nah, adapun contoh berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi 3 bagian. Nah, untuk yang awal dari sifat ini adalah dimulai dari hati. Kemudian ada rasa kemunculan, yaitu sikap berfoya-foya. Untuk contoh yang pertama adalah contoh tabdzir dan israf dalam berbicara. Berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik, termasuk media sosial. Contoh lainnya misalnya menggunakan kuota internet untuk searching dan chatting hal-hal yang tidak perlu. Untuk contoh yang kedua
contoh tabdzir dan israf dalam makan dan minum. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapat bagian, tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Akhirnya, ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut, yang berarti mubazir. Seperti itu. Adapun contoh yang ketiga adalah contoh tabdzir dan israf dalam penampilan. Memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari dan kaki pada saat pertemuan warga. Dengan perlengkapan yang mewah, lengkap, dan tas impor dan brand. Itu adalah contoh dari berpoya-poya, berlebih-lebihan dan melampaui batas serta boros dalam segala hal, terutama dalam berbicara, makan dan minum, dan berpenampilan. Adapun dampak negatif dari hidup berpoya-poya, yang pertama adalah terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Dunia dianggap sebagai tempat persinggahan terakhir, padahal akhiratlah tujuan akhir kehidupan manusia. Mereka sibuk mencari kebahagiaan dunia dengan menumpuk-numpuk harta, hingga melupakan hidup di akhirat. Yang kedua adalah menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Membelanjakan secara berlebihan dan boros serta memamerkannya kepada orang lain akan memicu sifat iri, dengki, dan dari orang lain. Sifat ini akan memicu konflik di tengah masyarakat. Adapun dampak yang ketiga adalah dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Pengeluaran harta yang tidak terkontrol dan berlebihan karena memperturutkan gengsi dan hawa nafsu akan mengakibatkan frustasi. Mereka sangat khawatir apabila hartanya habis dan tidak bisa lagi membeli sesuatu untuk memuaskan keinginannya. Adapun dampak yang terakhir adalah berpotensi menimbulkan sifat kikir. Kekhawatiran berlebihan atas kekurangan harta membuat mereka bersifat kikir dan tidak care terhadap sesama. Karena takut jatuh miskin, akhirnya tidak ada kepedulian kepada fakir miskin benar-benar membutuhkan bantuan. Dia berlebihan dalam menukar harta, tapi tidak enggan untuk memberi terhadap sesama. Adapun cara menghindari hidup berpoya itu seperti apa? Ada 6 cara. Cara yang pertama adalah membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kita, berdasari atas manfaat yang harus segera disegerakan. Adapun keinginan adalah sesuatu yang diinginkan, tanpa melihat manfaat dari apa yang kita belanjakan tersebut. Yang kedua adalah membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Daripada menghambur-hamburkan uang, memberikan atau membelanjakan barang yang tidak bermanfaat, ya lebih baik membiasakan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Tetangga, keluarga, adik, dan kerabat dekat kita yang sangat membutuhkan harta tersebut. Adapun cara menghindari yang ketiga adalah dengan bergaya hidup sederhana. Kita perlu mempertontonkan apa yang kita punya, hanya sesederhana itu aja, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan yang keempat adalah selalu bersyukur, mensyukuri apa yang kita punya, syukuri apa yang ada, karena semua itu hanya sementara. Yang kelima adalah bertindak efektif dan terencana. Sesuatu yang kita keluarkan, harta yang kita belanjakan itu harus terencana. Untuk apa, tergantung itu yang seperti yang pertama, sesuai dengan kebutuhan. Apa yang diprioritaskan, kita harus lebih memilih dan direncanakan dalam mengeluarkan harta tersebut. Dan yang terakhir adalah bersikap rendah hati. Dengan rendah hati kita bisa terhindar dari rasa ingin untuk mengeluarkan yang lebih. Dengan rendah hati kita menganggap bahwa kita itu tidak apa-apanya. Kita itu hanya hamba Allah yang ditugaskan hanya untuk beribadah.
apa yang kita punya, apa yang kita eh, nikmati saat ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Adapun tugas yang pertama adalah semuanya wajib membuat quotes dan mempublikasikannya di media sosial masing-masing. Ini adalah sebagai tugas yang pertama. Untuk perhatian dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.